kamu akan menemukan bagaimana perjalanan dan kisah cintamu dengan jodoh kamu. Apa saja tantangan dan juga ujian yang akan kalian lalui sebelum pernikahan. Hai, welcome. Selamat datang di Teratenia. Kali ini kita akan melakukan pick a card reading. Pilih kartu bagaimana perjalanan cintamu bersama dengan jodohmu sebelum pernikahan. Ini adalah general reading, jadi mungkin hanya akan resonate ke beberapa di antara kamu. Ambil yang resonate, tinggalkan yang tidak, jangan dipaksakan. Kamu yang paling tahu kondisi kamu. Seperti biasa, kita punya 3 pile di sini. This is pile number 1, pile number 2, pile number 3. Grup nomor 1, aku punya brownstone. Look at that, it's beautiful. Grup nomor 2, the blue one. Yes. Grup nomor 3, this is the pink stone. Oke. Kamu boleh pause sebentar videonya atau meditasi sejenak. Kosongkan pikiran, pejamkan mata. Kira-kira pile mana yang paling menarik hati kamu? Grup 1, kita akan bertemu sebentar lagi. Pile nomor 1, ini dia kartu yang kamu dapatkan. You have the Magician, 7 of Pentacles, 3 of Wands, the World, 2 of Swords, 2 of Pentacles, and Ace of Swords. Wow. The Magician. I feel this is you. Ini sepertinya kamu. Ya. Aku mendapatkan sebuah energi kamu memanifest jodoh kamu ini habis-habisan. Ya. Dan aku juga merasakan bahwa beberapa di antara kamu sudah pernah menjalin hubungan dengan orang ini. Ini adalah orang lama, bisa jadi mantan kamu, atau bahkan saat ini masih berhubungan tapi sedang berkonflik. Beberapa di antara kamu single. Beberapa di antara kamu juga pernah menikah dengan orang ini. Oke, kita akan lihat ceritanya seperti apa. This is the Magician, this is you. Kamu memanifest orang ini habis-habisan. Look at that. Magician selalu, setiap kali general reading muncul kartu ini, energinya bagus dan selalu baik. Tapi ketika kamu di sini, aku merasakan memuja orang ini habis-habisan. Kamu menganggap dia begitu perfect, kamu menganggap dia adalah orang yang selama ini kamu idam-idamkan, kamu cari, which is good. Tapi ada satu energi yang nggak bagus ketika pada akhirnya kamu jadi terlalu fokus sama orang ini dan kamu melupakan diri kamu sendiri, kamu lupa mengembangkan diri. Padahal sebetulnya yang kamu sukai dari orang ini adalah kecerdasannya, ya. Laki-laki ini cerdas, laki-laki atau perempuan, siapapun ini, orang yang kamu inginkan hadir dalam hidup kamu dan sebagai jodoh kamu. Kemudian kamu lupa mengembangkan diri kamu sehingga justru itu menjadi pemicu konflik. Kamu tidak bisa mengimbangi intelektualitasnya. Padahal harusnya balance, dan ini membuat hubungan tidak balance. Oke. Menarik di sini karena kamu dapat 7 of Pentacles. It's all about working hard, ya. Kamu bekerja sangat keras dalam hubungan ini. Kamu memberikan segalanya agar hubungan ini bisa tumbuh dan berkembang. Sayangnya ada beberapa hal yang kamu lupakan, yaitu kamu melupakan diri kamu sendiri, dan itu membuat hubungan ini nggak berarah. Banyak konflik yang kemudian muncul perlahan-lahan. Dan kamu bisa melihat bagaimana 2 kartu ini berbicara. Look at that. Yellow, kemudian green, purple, semuanya match. Dan ini sepertinya memang kamu dan dia. Kalian saling menarik. Beberapa di antara kamu, dia adalah orang yang menyukai warna hitam. Jadi
his or her favorite colors black. Oke, itu pesan spesifiknya. Kemudian ya, dia orang yang cerdas, intelek, cerdas, tidak selalu pintar di sekolah, tidak selalu kemudian yang berprestasi seperti apa, tapi dia hanya tahu, dia tahu apa yang dia inginkan dalam hidup ini. So, itu menarik buat kamu. Itu membuat kamu nggak bisa melupakan dia. Three of Wands, wow. Sepertinya kalian sudah berakhir hubungannya karena aku melihat tidak ada komunikasi di sini. Oke, tidak ada komunikasi. Kemudian ini juga pesan untuk yang single. Ada sebuah penantian di sini, menantikan jodoh kamu datang. Kamu melihat sebuah opportunity. Beberapa di antara kamu sudah mengenalnya. Hanya saja belum sampai di titik itu. Energinya masih belum sama untuk bisa bersama-sama. Ada Three of Wands. Beberapa juga traveling ke luar negeri, ke luar kota, sehingga kalian berpisah jarak dan sama sekali tidak ada komunikasi. And then you have the world. Oh, oke. The world, aku merasakan di sini adalah terutama untuk beberapa yang sudah pernah menikah dengan jodoh kamu ini, kemudian berpisah, entah karena apa berpisah, tapi yang pasti kartu ini aku merasakan energi reconciliation, rujuk, damai, akhirnya bertemu kembali, akhirnya bersatu kembali. So, topik dari pile nomor 1 sepertinya adalah pergi untuk kembali, which is good, asal kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk kalian bersatu lagi, karena sebetulnya masih ada banyak cinta di hati kalian, tapi kemudian saling capek, atau ada salah satu pihak yang merasa capek karena sudah memberikan terlalu banyak, atau justru ada satu pihak yang merasa jenuh karena pasangannya tidak bisa mengimbanginya dalam beberapa hal. Ini adalah tantangan untuk kalian berdua. The Two of Swords. Ya, seseorang yang tidak tahu mau memutuskan apa, tidak tahu mau bertindak apa, tidak melihat dalam dirinya, sehingga ada dalam posisi terjebak, stuck, dan gak kemana-mana. Oke. Two of Pentacles, konfirmasi dari Two of Swords. Ini adalah, aku merasakan seseorang yang dalam hidupnya it's all about juggling this atau ini atau itu, nggak ngerti apa yang mesti dilakuin, nggak berusaha untuk bertanya ke dalam diri sendiri, tanya ke intuisinya apa yang dia mau dalam hidupnya, apa yang dia mau ketika nanti dia bertemu dengan pasangannya. Jadi mungkin ini juga yang membuat hubungan gak bergerak kemana-mana, karena salah satu pihak juga gak jelas mau membawa hubungan ini kemana, tidak ada kepastian. And then universe, semesta punya ini untuk kalian. Ya, Ace of Swords. Ada sebuah harapan, sebuah harapan yang pasti untuk kalian bersama kembali, dan ini hanya akan terjadi jika komunikasi, ya, it's all about communication. Komunikasi terjalin dengan baik. Komunikasi dua orang dalam sebuah hubungan kalau mau berjalan dengan baik, pastinya harus ada keseimbangan, balance. Level 1 naik, level 1 juga harus naik, berkembang dan bertumbuh bersama. Itu yang belum terjadi di energi kalian di masa lalu, yang mudah-mudahan seiring berjalannya waktu. Okay, I know it, aku tahu ini sakit, aku bisa merasakan beberapa di antara kamu ini tidak mudah, ada air mata kesedihan karena harus melepaskan seseorang yang dicintai, tapi kalian harus yakin bahwa semesta punya rencana untuk kalian kembali bersama. So, The Magician dan Ace of Swords, aku berharap siapapun ini, apakah kamu atau pasangan kamu yang lebih tahu, kamu bisa memperhatikan dan lebih mencintai diri kamu, tumbuh sebagaimana manusia atau insan harus tumbuh. Kita harus selalu lebih baik setiap harinya, itu yang semesta inginkan. So, Oke, aku juga menangkap pesan bagi yang tengah menanti
Kamu yang single, yang memilih pile nomor 1, yang sedang menanti seorang jodoh yang datang, dia akan datang. Dan dia adalah orang yang memiliki intelektualitas yang sama dengan kamu, ya. Kalian punya banyak kesamaan dalam hal ini. So, the oracle cards kita punya adjustment are required, yes. Energinya belum sama, kenapa? Itulah alasan kalian berpisah. Semesta akan menyatukan kalian kembali ketika energi kalian sama. Itu. Jadi topiknya adalah saling memantaskan diri karena sedikit tidak seimbang, nggak balance sama sekali. Kemudian ada soul family, call in your tribe, you don't have to do it alone. Ya, aku menangkap beberapa pesan, ini spesifik ya, mungkin untuk 1-2 orang saja, bahwa sebelum kalian fokus kepada hubungan ini, atau kalau kalian mau menemukan hubungan ini, maka yang harus dilakukan adalah memperbaiki hubungan dengan seseorang atau beberapa orang yang merupakan keluarga jiwa kamu. Itu nggak harus keluarga ya, tapi orang ini adalah orang yang punya peran penting dalam hidup kamu, dan barangkali sekarang ini sedang ada masalah di antara kalian. So, aku dapat pesan, ini sebuah energi yang, ya energi nggak bisa bohong, manusianya bisa bohong, tapi energi nggak, untuk memperbaiki dulu hubungan ini. Oke? Pesan alam semesta untuk kamu, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kalian, apa yang menjadi doa kalian setiap malam, ya, aku tahu kalian masih mencintai orang ini, didengarkan, dan dia pun juga mendengarkan doa kamu, sehingga kalian bisa bertemu nanti ketika kalian sudah ada di energi yang sama. Oke? Thank you untuk pile nomor 1. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Kita ketemu lagi di next video. Take care. Bye. Hai, pile nomor 2. Ini adalah yang semesta punya buat kamu. Wow, menarik sekali, luar biasa. You have 3 of Pentacles, 6 of Pentacles, 9 of Pentacles. So many Pentacles. Ada angka yang bagus, 3. Barangkali kamu ada arti tersendiri dengan angka 3. Kemudian 9, 3 ditambah 6 sama dengan 9. Bisa jadi kalian akan bertemu setelah 9 bulan, beberapa setelah 3 tahun. Oke. Dan pertemuannya, beberapa di antara kamu ada di lingkungan kerja. Ya, ketika kalian bekerja bersama. Kalian adalah partner kerja yang sangat baik. Kalian kompak, bukan hanya dalam pekerjaan, tapi juga dalam sebuah hubungan. Which is good, amazing, ya kan? Kemudian kamu juga punya 6 of Pentacles, ya. Kamu dan jodoh kamu ini, ini jelas belum bertemu, ya. Dia juga bukan seseorang dari masa lalu. Ini adalah orang yang baru. Aku merasakan kalian akan menjadi pasangan yang saling support. Indah banget. Energinya sangat menyenangkan. Apapun yang kamu butuhkan, apapun yang dia butuhkan, kalian bisa saling melengkapi, saling support, dan selalu ada untuk satu sama lain. Oke. Kemudian ada 9 of Pentacles, ya. Sepertinya di sini ada di antara kamu, ataukah dia adalah orang yang mandiri. Kamu merasa bisa berdiri di kaki kamu sendiri. Ini seperti seorang independent woman. Orang yang bekerja keras dan menikmati hasilnya. Tapi ini masih sendiri, jadi belum ketemu sama jodohnya. Ya, I know. Kemudian ada juga King of Swords. Wow. Seseorang yang sedang kamu tunggu ini, jodoh kamu ini adalah orang yang sangat matang sekali dalam hal kepribadian, dalam hal cara berpikir, dan mapan secara emosi, cukup mapan secara finansial, dan dia ambisius dalam hal pekerjaan. Ya, itulah kenapa obstacle atau tantangan untuk kalian ketika sebelum kalian sampai pada komitmen yang lebih serius, konfliknya muncul di sini. Knight of Pentacles.
Knight of Pentacles nggak terlalu buruk sebenarnya sebagai kartu yang muncul dalam sebuah hubungan, tapi kemudian memperlambat hubungan ini maju ke depan karena kalau di sini aku melihat adalah salah satu orang atau di antara kalian bekerja sangat keras untuk the better future, untuk masa depan yang lebih baik. Jadi kenapa ada banyak pentacles di sini? Karena fokus kalian sekarang ini bekerja. Dan salah satu di antara kalian bekerja dengan sangat keras sehingga kadang-kadang pihak yang lain merasa ditinggalkan, merasa nggak diperhatikan, merasa ada yang aneh, ada yang janggal dalam hubungan. Padahal sebenarnya nggak ada. Jadi somehow kalau kita berbicara mengenai third party atau pihak ketiga itu nggak melulu tentang orang lain ya. Ini juga aku bisa menyebutnya sebagai third party sih. Faktor X dari luar yang kemudian membuat hubungan ini sedikit tidak stabil sebelum akhirnya menuju ke jenjang yang lebih serius. Ya, ada orang yang tampak kelelahan di sini sehingga dia sudah kehabisan energi untuk banyak hal dalam hidupnya, terutama dalam hal pekerjaan sehingga tidak punya energi tersisa yang cukup banyak untuk hubungan ini. That's why ada yang merasa kok dia cuek ya, kok nggak perhatian lagi ya. Nah, ini yang akan memunculkan keraguan. Oke. Ada banyak keraguan yang sebetulnya tidak perlu, tapi karena ya fokus tiap orang beda, kita nggak bisa menyalahkan itu. And then you get the Fool, you have the Fool in reverse. Sayangnya the Fool in reverse. The Fool adalah selalu tentang keyakinan, tentang apapun yang diambil selalu diambil dengan yakin dulu aja deh, ngelangkah dulu aja deh gitu. Karena ini reverse, so ada seseorang yang kehilangan keyakinan. Kalian sudah menjalin hubungan cukup bagus, kalian happy dengan kehidupan pribadi kalian, kalian memiliki pasangan yang kalian idam-idamkan, tapi kemudian karena ambisiusnya seseorang dalam pekerjaan membuat salah satu merasa ditinggalkan dan akhirnya salah satu merasa kehilangan keyakinan dalam hubungan ini. Jangan sampai terjadi. Semesta nggak mau itu terjadi karena itu akan menghalangi. Itu menjadi salah satu ujian. Oke, untuk kalian menuju ke jenjang yang lebih serius. Dan the universe have seven of swords. Pesan dari alam semesta adalah ya ada hal yang harus diperhatikan sekali dalam hubungan ini. Ini jelas sekali about trust issue. Jadi ini masalah kepercayaan. Apapun itu, konflik yang muncul dalam hubungan ini adalah tentang trust issue, yang mana sebetulnya tidak ada sesuatu yang perlu diragukan, tapi karena ada yang overthinking mungkin, kemudian ada yang merasa tidak mendapatkan apa yang dia harapkan dari hubungan, perhatian, cinta, waktu ya. Jadi ada yang seolah-olah kehilangan keyakinan, padahal sebenarnya orang ini adalah the one, he is the one or she's the one. Oke, kamu juga punya look at the bigger picture ya. Semesta mau kamu melihat segala sesuatunya dari kacamata yang lebih besar. Segala sesuatunya sudah direncanakan, maka lebih bijaklah dalam berpikir. Somehow pakai logika boleh, tapi jangan lupa untuk tanya kepada hati apa yang kamu mau, apa yang baik buat kamu. Konfirmasi lagi, kamu dapat kartu Leap. You go first, the universe will catch you. Kamu yakin aja dulu, yakin aja, karena itu datang dari hati kamu. Nanti universe yang akan nangkep kamu dan membuat semuanya aman, damai dan sentosa buat kamu bersama dengan pasangan kamu ini. Seseorang yang matang, seseorang yang ketika kalian bersatu, kalian sudah mandiri secara finansial, which is good, tapi ambisi tidak boleh membuat hubungan ini menjadi berantakan ya. Oke, pile nomor 2, semoga kamu suka, dan kalau kamu resonate dengan cerita ini, kalau ini adalah cerita kamu yang aku dapatkan energinya, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Thank you for watching, take care, and see you on the next video. Bye. Hai, pile nomor 3. Buat yang milih pile number 3, ini adalah energi kamu dan jodoh kamu. Page of Wands. Wow. Sepertinya ada seseorang di sini yang
sangat bahagia sedang menikmati masa-masa bersama dengan teman-teman, hangout bareng teman-teman, cheerful. Sepertinya ini adalah energi kamu cheerful, kamu sangat bebas berekspresi, kamu orang yang sedikit childish, atau aku lebih suka pakai istilah inner child kamu tuh banyak gitu. Jadi kamu bisa menceriakan suasana. Look at that. Setiap ada kamu kayak suasana jadi lebih rame, lebih ceria gitu ya. Tapi ada juga aku menangkap energi di sini because oke, ini menarik ya, karena setelah ada Page of Wands, kamu punya Page of Cups, which is 2 page. Ini sepertinya energi pasangan kamu dan ini adalah energi kamu. Oke. Dan kalian sama, jiwanya masih muda, dan Page card adalah selalu tentang seseorang yang sedang belajar dalam hal apapun ya. Bisa jadi kamu sekarang masih belajar, entah kuliah ataupun sudah bekerja, tapi kalian orang yang masih punya jiwa muda, yang masih mau belajar banyak hal baru, masih mau berkelana in a positive way untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman dan juga cari jati diri, ceritanya gitu. Page of Wands, and then Page of Cups. Ini matching sih sebenarnya. Kalian punya magnet, dan setiap kalian ketemu tuh selalu ada magnet, seperti tarik menarik. Dan untuk Page of Cups, aku merasakan ini adalah sosok yang dalam cinta mengekspresikannya anak muda banget. Kalau biasanya ada yang bilang kalau sudah dewasa, sudah mateng, ketika mengekspresikan cinta lebih suka dengan tindakan daripada kata-kata. Kalau ini kata-katanya juga banyak, jadi banyak gombalannya juga, which is menyenangkan dong kalau ini adalah sosok laki-laki. Tapi kemudian jiwa mudanya masih sangat kental ada di dirinya, dan energi kalian ini sama. Ini mungkin kalian saat ini, jadi energi kalian masih sama. Barangkali beberapa di antara kalian saat ini sedang single. Ya, saat ini sedang single, sedang berangkat atau baru saja meninggalkan sebuah hubungan yang tidak cukup menyenangkan. Kalian sedang dalam proses healing, meskipun kalian sekarang lebih suka have fun untuk melupakan hal-hal menyakitkan di masa lalu dengan relationship atau hubungan yang lalu. This is the Page of Cups yang sama juga sering mencari sesuatu, suka dengan pantai. Kemudian you have the King of Wands in reverse, ya. Jadi ada seseorang di sini yang dalam hubungannya nanti ketika kalian bertemu adalah kalian bertemu dalam posisi ini. Kalian bertemu saat kalian tidak mencari. Wow. Saling menemukan ketika tidak mencari, ya. Tapi King of Wands di sini adalah seseorang yang menuntut terlalu banyak. Untuk pasangan, dia seperti sedang atau berusaha untuk mencampuri urusan pasangan, sering melewati batas, terlalu banyak ngatur, sehingga yang lain merasa tidak nyaman. But you have this star here, which is ini adalah hubungan kalian di masa depan. Seseorang yang menggenggam erat harapan untuk hubungan yang lebih menyenangkan, hubungan yang everlasting, happily ever after. Dan halangan atau tantangan atau ujian untuk kalian adalah the Knight of Wands. Seseorang yang lagi cheerful banget, bermain, lagi suka playing around, bermain-main, having fun, ya. So, ini adalah pesan dari semesta, alarm yang harus kamu perhatikan bahwa dapat konfirmasi ya. This is double confirmation dari Page of Wands dan Page of Cups.
kalau kalian akan saling menemukan ketika tidak mencari. Jadi orang ini akan datang ketika kamu tidak mencari. Bahkan even kamu merasa belum siap. Jadi ketika orang ini datang kamu merasa, nggak deh kayaknya. Ya, tapi ini saat kalian bertemu. Nanti akan seperti itu. Dan ini adalah tantangan dimana kalian masih suka bersenang-senang, masih suka hangout sama teman, tapi di hubungan kalian ini adalah hubungan kalian yang soulmate kalian, hubungan kalian yang akan menjadi mudah-mudahan satu-satunya hingga akhir hayat gitu ya. And then you have nine of cups. Oke. Ini hubungan yang indah banget, sepertinya semua orang mendambakan ini. Ini adalah tentang kebahagiaan, tentang sebuah pencapaian, bahwa akhir dari semua ini adalah di sini. Tapi kalian harus bisa melepaskan atau healing dulu dari kisah cinta kalian di masa lalu yang tidak menyenangkan dalam relationship kalian, dalam hubungan kalian yang lalu. Forgiving, memaafkan, itu harus menjadi bagian dari perjalanan ini. Melupakan yang sudah lalu, yang tidak enak, kemudian memaafkan, kemudian menyembuhkan, dan jadi seorang pribadi yang menarik kebahagiaan. Ya, somehow seseorang memilih untuk jalan-jalan, hangout, seolah-olah kelihatan ketawa, tapi hatinya masih ngerasa sedih, galau, masih banyak memikirkan hal-hal yang menyakitkan. Itu namanya energinya belum healing, itu namanya belum sembuh. Jadi kalau kalian mau ada di posisi ketemu dengan jodoh kalian yang ini, kalian harus healing dulu. Maafkan diri kalian, maafkan kesalahan kalian dan juga orang lain di masa lalu, baru kalian akan sampai di sini. Kamu merasa free, kamu terbebas dari dendam, kamu terbebas dari perasaan sakit hati, pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan di masa lalu kamu. Dan look at that, the universe, semesta bilang, kamu punya the sun, sebuah awal yang baru, right? Kamu punya sesuatu yang cerah, yang menjanjikan, sesuatu yang membahagiakan, yang kalau kalian bersama ini, kalian punya atmosfer atau punya aura yang menyinari sekitar kalian. So, ini indah sekali. Yes, kamu dapat konfirmasi. The energy is gaining momentum. Ya, harus ada itu, harus ada usaha, harus ada perjalanan ini. Harus sakit dulu, harus belajar. Jadi semesta mau kamu belajar. Setiap kita mendapatkan ujian, sebetulnya kita sedang disuruh belajar. Kalau berhasil untuk lulus, ya, untuk lulus dan bisa tahu pelajaran apa yang mesti bisa diambil dari kejadian sebelumnya, maka kamu dapat ini, oke? Energinya bisa sampai ke sini. That's all about transformation. Ya, kamu dapat kartu transformation, deep healing. Ya, apapun yang terjadi, sudah saatnya untuk nggak perlu dipikirkan lagi, dimaafkan, kemudian move on, lanjutkan hidup kamu dan kamu harus ketemu dengan dia. Even kamu ketemu King of Wands, not in reverse, ya. Kamu akan ketemu dengan dia yang bijaksana, yang mengayomi kamu. Saat kamu sudah ada di energi yang matang juga, saat kamu sudah sembuh dari luka-luka lama, luka batin kamu, oke? Oke, Pal 3, ini cerita yang sangat indah. Mudah-mudahan kamu yang resonate dengan cerita ini bisa segera sembuh dari luka batin kamu. Karena aku juga bisa merasakannya di sini. That's why I'm here. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan video ini dan ini adalah cerita kamu, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Thanks for watching. Take care and see you on the next video. Bye. Love you all.